Niat kita puasa, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Amin. Sehat lahir batin, ada rezekinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Pak. Betul. Aduh bunyi. Ya dulu. Batas
من قبلكم أولو البقية Ulu baqiyatin Yati jadi komitun ayo Ulu baqiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wa taba'al ladzina jaramu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Gak suka ngapa. Bisa raja wajib. Tilaka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin idza qala yusuf inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Tapi susah, digampangin aja la ta'maunna gitu aja ya. Karena sebenarnya mulutnya monyong tapi yang ada rangku. Iya, susah juga itu ya. Bisa kan? Kedengeran, cuman mulutnya menunjukkan ada doma. Ya, tapi nggak bisa. Ya kita praktek yang gampang aja. La ta'maunna. Godayar Jadi menyebutkan la ta'manna tapi mulut kita menunjukkan waw. Coba. Ya tadi dengan cara 10 Pak. Nah, itu kayak gitu. Coba Nah, tanya ya. Coba. Ya. Nah itu. Masya Allah. Jadi wawunya nggak terdengar tapi mulutnya monyong. Kalau saya nggak bisa, makanya saya bilang tanyain aja la ta'maunna gitu. Yang benar itu kayak gini tadi nih, kayak gini.
La tak. Ayat berapa ya? Ayat 10. Di dalam Al-Quran yang kita baca, terutama barusan surat Yusuf ini surat paling indah sebenarnya. Kisah yang paling menarik yang bisa kita kaji dan tidak akan lekang dimakan zaman. Sangat relevan dan terus relevan. Kisah tentang Nabi Yusuf. Ya. Tapi satu saja yang kita kaji di sini tentang di surat di mana kapalnya mengatakan tentang Nabi Yusuf bermimpi ya. Ilqala Yusufa di surat Yusuf ayat 4 coba. Iya. Nah, di bawah kali baca. Iya. Kalau Yusuf lagi. Atau dari ayat 3-nya boleh, dari ayat 3-nya baca boleh. Oh, dari ayat 3-nya ya, Pak. Dari ayat 3-nya boleh bagus. Itu keterangan menerangkan bahwa Nabi Yusuf ada yang telah senang kosong. Dari atas saya sudah. Dari atas. Ya, dari ayat 3-nya. Ayat 3 langsung ya. Iya. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewakili Sambil diminum Pak. Ya, silakan. ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah. Terus ayat 4-nya. Pak. Yang tadi. Ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Melihat semuanya sujud kepadaku. Nah, baik. Kita coba buka ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika. Aku atau kami kata Allah, naqussu mengisahkan, bercerita Allah 'alaika kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasas, cerita terbaik, cerita paling baik. Yang itu juga diceritakan kepada kita bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan diwahyukan di dalam Al-Quran ini, yaitu cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf ini Pak, kata Allah ahsanul qasas, cerita paling baik. Maka kita kalau bisa hafal cerita ini, ceritakan kepada anak-anak kita. Karena cerita ini kata Allah ahsanul qasas, dan ini khusus diceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa urutan ceritanya kita hafal, bahkan kalau perlu dalil-dalilnya kita bisa sampaikan. Pertama, cerita tentang mimpi. Ilqala Yusufu li abihi, ketika Musa bertanya atau berkata kepada bapaknya, ya abati. Nah ini ya abati ini, kata-kata ya abati ini Pak dalam Al-Quran bahasa Arab katanya mereka para ulama mufassirin, kata-kata ya abata ini panggilan terbaik buat bapaknya. Kalau sekarang kita lihat anak kita kalau udah marah sama kita, kadang lu Orang tua dimarahin anak banyak kan. Ini pelajaran pertama. Seorang anak yang soleh memanggil kepada orang tuanya kata-katanya ya abada. Ya abada itu dalam bahasa Arab kata-kata paling halus. Wahai bapakku. Kalau bapakku mungkin masih kasar di sini ya. Tapi abada itu menunjukkan sesuatu yang sangat mulia. Abi lah. Iya. Jadi kata-katanya sangat indah memanggil orang tuanya. Nah ini memang banget kita hari ini ya, bahwa anak-anak kita terbiasa nonton, terbiasa melihat tontonan dan kelihatan yang memang membawa mereka kepada kata-kata kasar. Itu terjadi pada generasi sekarang. Gen Z itu, masya Allah sama orang tua itu kalau berantem binatang keluar semua. Padahal kalau kita orang tua kita dulu ngeri ya. Kemarin orang tua tunduk aja baru dengar ngeliat ke muka ya nggak berani. Mau kayak malam, masya Allah, orang dia orang aja nggak boleh. Makanya ini orang dari dia katakan ini ro'aitu, saya mimpi. Nah kata-kata mimpi ini bapak sekalian juga perlu kita pahami. Kadang suka kita melanggar akidah, salah menafsirkan mimpi. Dulu banyak orang nyari-nyari mimpi buat ngakurin nomor hotel. Zaman saya, pasti saya SMP dan SMA tuh Pak,
Kemudian di rumah saya di Depok banyak banget. Oh, sampai ada tafsir apa? Tafsir mimpinya ya. Bener? Iya. Kalau ketemu kodok keluar angka berapa? Ingat nggak? Iya. Nah ingat, angka berapa pasang? Bener. Kalau ketemu keris apa? Kalau mimpi ketemu genderuwo keluarnya apa? Itu saya nggak pernah masak. Kalau saya Namanya togel, tolol gelo, ya udah tolol gelo. ya gitu namanya bagaimana? Kalau banyak nih, Tolol gelo. masih Pak. Kata saya. Kan togel, Yang tolol benar gelo, udah tolol gelo. Kalau sebelum Tolong ya, tidur, bener. kalau sebelum tidurnya wudhu, nggak wudhu, itu udah ketahuan mimpinya. Kalau dia berwudhu sebelum tidur, insya Allah mimpinya dari Allah. Baik. Karena suci kita aja Pak, kan bersih. Ya, tapi kalau kita tidak berwudhu, dipastikan mimpi itu dari syaitan. Terima kasih Pak. Jangan dipercaya kalau dari mimpi dari syaitan tuh, apapun mimpi itu. Kalau nggak wudhu, Iya. Kedua, cara tidurnya. Setelah berwudu, dia berdoa. Setelah berdoa, dia menghadap kiblat tidurnya. iya. Begitu, Kalau Pak. terletak ini ke sana ya, Pak, Ya. kepalanya ke sana ya. Palanya minimal menghadap kiblat di awal tidurnya. Setelah dia tidur mau berdoa, Pak. Diatur. Saya ulangi lagi, Pak ya. Baik. Jadi kalau bicara mimpi gampang bedanya. Mimpi dari syaitan apa dari Allah? Pertama dari sebelum tidurnya. Dia berwudu, nggak berwudu. Kalau dia tidak berwudu, dipastikan tidur itu mimpinya dari syaitan. Walaupun itu sifatnya wahyu kata dia, Anda dapat wahyu karena udah bersembunyi di gunung Budel, Nggak keluar saya kan. dapat wangsit, ya, nggak bisa. Kedua, nggak berdoa, dan ketiga tidak menghadap kiblat sebelum tidurnya, bahkan tengkurap. Tengkurap itu tidur yang paling dibenci Allah. Jadi jangan sampai kita memulai tidur dengan tengkurap. Kalau miring apa ya? Apalagi nelentang. Kalau nelentang mati. Oh, Nelentang mau harus nggak? miring ya. Miring. Nelentang. Oh, seperti ini. Nelentang, tang, ditelan. Kalau Tang, ditelan. Jangan Nelentang tuh tang, tombeng. Nah, nyangkut di leher. Ngelentang. Iya. Kalau bahasa kita kan celentang kan tapi kan Ngelentang. Iya, iya. celentang ya belum. dilakukan karena itu tidur bersama syaitan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mimpi, malam gua mimpi, ingat-ingat sebelum tidur. Iya. Gua tidur tengkur, nggak baca doa, itu mimpi dari syaitan. Pasti Bang. Iya. Bayangan reprep. Coba Coba itu kurep nggak baca doa, baca doa juga bisa reprep. Nggak boleh. Nah, antisipasi kalau yang masih kayak Pak Komandali kan masih muda, suka berhubungan di malam dulu. Hah? Tapi kalau di Ini 40-an. antisipasi yang sering terjadi kalau kita maaf berhubungan suami istri di malam hari. langsung tidur. Nah, itu jangan langsung tidur. Usahakan wudhu dulu. Kalau malam itu bangun mandi rasanya takut ya, kedinginan, usahakan bersihkan kemaluan kita, wudhu dulu. Sebab kalau enggak, ya siap-siap aja tidur ketika syaitan. Kalaupun datang mimpi, sekali lagi mimpinya dari syaitan. Pasti lah ya. Jadi gampang bedanya. Kalau ada orang kita malam gua mimpi lu mati. Wudhu nggak? Gua gimana? Wudhu nggak itu? Wudhu nggak tidurnya? Udah gitu orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah apa, ya pasti lah. Itu mimpi dari setan dah. Kalau ada syarat saya mau tidur wudhu dulu. Katanya ini izin dulu Pak. Ya, orang yang udah biasa ajak baik, Iya. maka dia akan mengajak kita. Oh gitu. Kemarin itu bang. Korin yang izin kita, bapak kenapa kita? Oh, Mendampingi hidup kita kan kita punya korin. Oh ya korin. Yang untuk baik. Kalau korin yang tiap hari kita ajak ke maksiat, ya dia tiap hari ngajak maksiat. Iya iya. Ngapain ke masjid? Udah jalan lagi. Goda itu. Tapi kalau orang udah biasa ditundukkan korinnya seperti Rasulullah, itu korin kagak macam-macam sama Rasulullah. Bangun, sholat, gitu. Insya Allah gitu. Bukan setan ya. Korin. Kita ada Edi, kalau Edi nggak bangun saya dibangunin sama yang lain. Bagus, alhamdulillah. Kalau dibangun begitu, itu mimpi yang benar pasti adanya.
Tapi kalau mimpi kita, pastikan sebelum tidurnya. Bagaimana tidurnya? Dengan siapa dia tidur? Kalau dengan tidur dia cuma dengan istrinya, udah pasti mimpinya mimpi dari habis dari berzina, mimpi bilang ketemu Nabi. Waduh, Nggak mungkin. nggak mungkin itu Pak. Bertentangan itu Pak. Iya. Batil dan munkar nggak mungkin dijadikan satu. Itu baru bicara mimpi Pak. Kalau kan mimpi kayak saya ini iman nih. Apalagi- itu udah bagian dari. Terus sekali lagi saya jelaskan, mimpi Nabi pasti mimpi kita lihat awal tidur kita. Jangan ngawur. Ya. Dan jangan kalau percaya dengan mimpi kita, kecuali mimpi para nabi, para ulama yang mereka memang dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi dari kita mah ya seringkali dari setan lebih banyak dipastikan begitu. Jadi jangan terlalu terperdaya atau apa namanya, ya, terpaku sama mimpi kita. Jadi maju salah, mundur salah, mimpi ini usaha agak bisa kayaknya nih, nggak bisa begitu. Ya. Lebih banyak sandarkan kepada Allah. Itu zaman togel mah itu belum tidur nyari mimpi, ntar mimpi apa nih pasangin ini. Iya kan? Masih bilang togel tolong dia loh. Saya kira itu ya. Iya. Paling akhir saya mohon maaf lahir dan batin terkait kita mau puasa ya. Iya. Mungkin banyak salah. Ini kita sambil makan dulu ya. Silakan dimakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita bisa memakluminya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.